ini sempat membalikan bendera PSHT dan bilang PSHT bajingan. PSHT tidak sama sekali menindas Yogyakarta ya. Bahkan di Jogja sendiri orang PSHT itu banyak banget. Hati-hati sekali lagi terhadap provokasi. Provokasi itu sangat bahaya sekali. Yang lebih bahaya jika kita terprovokasi. Itu saran buat dulurku, ketika kita melakukan sesuatu hal, apalagi sudah membawa nama Panji Persaudaraan Setia Hati Terate, ketika kita melakukan sesuatu, apakah kira-kira ketika kita melakukan suatu hal tersebut bisa membawa nama baik Esa Terate atau bisa merusak nama Esa Terate? Ribut bukan solusi. Ribut tidak ada yang diuntungkan. Ribut tidak menyelesaikan masalah. Yang ada menambah masalah, yang ada hanya korban. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah pun terbawa arus masalah dan menjadi korban juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Oke dulu sekalian, jadi di kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang gesekan atau keributan di Jogja ya, Esa Terate dengan supporter. Wah, rame ya. Dan di sini ada klarifikasi juga dari oknum yang mengatakan PSHT bajingan ya. Kita akan reaction dulu guys. Saya atas nama Rehan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar PSHT atas video yang saya unggah di TikTok dengan berbicara PSHT bajingan dan membalik lambang PSHT, karena saya sebagai orang Jogja merasa tidak terima kalau kota Jogja saya ditindas, apalagi diinjak-injak. Saya sebenarnya bukan Raja Musti, tapi saya PSS Sleman. Terima kasih. Jadi saya salut dengan Mas ini. Mas siapa deh? Mas Rian ya namanya. Jadi dia masih memberanikan diri untuk meminta maaf ya kepada keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Terate. Ya, karena saya rasa masalah ini tuh bukan masalah organisasi, masalah ras, suku, agama dan lain-lain. Tapi tolong jangan dibentur. Ini sekarang banyak banget provokasi ya yang memelintir seakan-akan ini masalah organisasi. Nah, ini bahaya banget. Terus dibenturkan dengan daerah, dibenturkan dengan Jogja dan lain-lain. Jadi beliau ini sempat membalikan bendera PSHT dan bilang PSHT bajingan. Tapi sekarang alhamdulillah beliau sudah klarifikasi, minta maaf ya, karena mungkin dia membela Yogyakarta, padahal di sini Esa Terate tidak sama sekali menindas Yogyakarta ya. Bahkan di Jogja sendiri orang PSHT itu banyak banget ya. Jadi PSHT itu bukan orang yang bisa bertindak, yang bisa melakukan kejahatan, bukan. Jadi makanya jangan disalahkan organisasinya, Setia Hati Terate-nya. Kalau sudah menyebut Esa Terate se-Indonesia, bahkan Esa Terate dimanapun, pasti mereka akan tersinggung. Ya sama begini, ketika kita menjelekkan Yogyakarta, maka seluruh orang Yogyakarta akan tersinggung, padahal yang membuat keributan adalah oknum. Jadi ada yang bertanya, oknum itu apa sih? Oknum itu adalah orang yang melakukan kesalahan, maka disebut oknum atau orang yang berbuat jahat ya. Bisa dicari di kamus besar ya. Jadi oknum, jadi bisa membedakan oknum itu apa. Terus ada yang dibentur-benturkan dengan masalah-masalah lain-lainnya, merembet. Jadi masalah ini merembet. Kalau dia bilang nggak suka konvoy, saya pribadi orang Esa Terate, saya nggak suka konvoy, nggak suka ribut dan lain-lain ya, karena bukan ajaran Esa Terate ya. Saya juga nggak suka, makanya di sini saya punya media, saya juga meng-share video yang baik-baik di dalam ajaran organisasi, bukan seperti mereka sampaikan tawuran dan lain-lain. Bahkan bukan orang silat pun banyak tawuran ya. Ada yang membenturkan dengan Jogjanya, Yogyakarta ini istimewa katanya. Tolong kalau datang ke Yogyakarta, Anda sopan, Anda segan. Nah, Anda sopan, kami segan. Yogyakarta ramah. Setuju saya ya. Namanya Yogyakarta, bukan cuma Yogyakarta. Jadi jangan dipinter seakan-akan Yogyakarta paling ramah. Enggak. Semua
provinsi saya yakin ramah ya, karena provinsi itu bukan orang yang bisa berbuat sesuatu hal yang baik atau tidak, karena provinsi atau daerah itu ya suatu tempat. Jadi jangan dipelintir seakan-akan datang sini Anda sopan kami segan. Esa Terate begitu juga. Esa Terate juga bukan orang ya. Ketika sopan dengan Esa Terate maka akan segan juga, sama. Jadi jangan dipelintir. Saya pribadi ketika ada oknum Esa Terate melakukan kejahatan, saya juga tidak suka. Terus apa yang harus dilakukan? Ada orang yang berwajib, kepolisian. Kalau memang ada oknum Esa Terate yang bersalah, tangkap ya. Terus ada yang bilang begini, Mas Denny, apakah dari pusat atau dari atas ada tindakan untuk oknum Esa Terate yang melakukan kejahatan? Jadi begini loh, Esa Terate itu kalau sudah disahkan, yaitu warga Esa Terate ya. Jadi tidak bisa langsung misalkan ada melakukan kesalahan terus dikeluarkan. Sama seperti halnya begini, kita orang beragama, misalkan saya orang agama Islam. Ketika saya melakukan kejahatan, apakah dari agama Islam mengeluarkan saya? Tidak bisa. Terus apa yang harus dilakukan? Ya ada orang yang berwajib, ada kepolisian, misalkan melakukan kejahatan silakan ditangkap. Nah, terus balik lagi ke tadi, Jogja itu ramah, saya setuju ya. Tapi ada oknum di dalam Jogja itu juga yang melakukan hal-hal tindakan yang tidak sesuai mestinya. Jogjanya bagus tapi ada oknumnya juga. Esa Terate bagus tapi ada oknumnya juga. Sama seperti video seperti ini provokasi ya. Simak videonya. SHT diantar nanti apa jaminannya keamanan? Tidak bisa menahan ini demi Allah. Nek perlu saya Jawa Timur kan dene. Nek medun. Balik lo. SHT kampung. Nek medun dene. Pendekan jembut. Nah, dengan video seperti ini mengatakan Esa Terate itu dengan kata-kata kotor, terus menantang, ayo orang Madiun datang sini, Jawa Timur datang sini. Padahal orang Esa Terate itu bukan cuma Jawa Timur, banyak banget. Nah, ini apakah disebut dengan sopan? Ya, apakah disebut dengan ramah? Tidak. Ya, sedangkan provinsinya tidak ada salah. Jadi tolong jangan dibenturkan dengan daerahnya, suku, ras, agama. Itu nggak bisa dibenturkan seperti itu. Dan bahkan para ketuanya sudah mediasi damai, tapi ada masih provokasi. Bahkan di komentar pun banyak provokasi. Para ketua supporter Presiden Brajamusti dengan ketua cabang PSHT Yogyakarta sudah bertemu, ya, sudah berbicara baik-baik, tapi masih banyak oknum yang memprovokasi. Nah, ini yang sangat bahaya banget. Bahkan yang ngerinya, yang memprovokasi ini biasanya dia nggak suka kepada kedua belah pihak, nggak suka dengan PSHT, nggak suka dengan supporter dan lain-lain. Terus dia memasuki ke salah satu pihak, saling menjelekkan ke pihak yang ini, sehingga panas nanti. Dan mereka senang-senang saja, dia nggak suka dari kedua oknum. Jadi perlu ditekankan ya, bahwa Esa Terate itu bukan orang yang bisa melakukan kesalahan. Tapi yang saya ketahui, persaudaraan di Setiahati Terate itu kuat banget. Ketika menyenggol nama atau lambang atau dulur-dulur Esa Terate tersakitin, pasti dia datang. Saya juga semaksimal mungkin, bahkan ketua cabang ya, orang-orang pusat juga melarang ketika kalau ada masalah jangan datang, jangan konvoy. Sudah dilarang oleh orang pusat, oleh cabang. Biarkan pihak yang berwajib menyelesaikan. Tapi apa? Ya namanya massa tidak bisa kita bendung. Namanya massa datang ya dengan dalil persaudaraan ya, tapi tolong buat dulur-dulur juga. Jangan hanya karena persaudaraan. Saya tahu ya, orang Esa Terate sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan, tapi kita juga harus berpikir dampak ke depannya. Ketika kita datang, apakah bisa menyelesaikan masalah? Ketika kita datang, apakah bisa berdampak positif? Apakah berdampak negatif? Nah, ini harus dipikirkan dengan jernih lagi. Ya. Jadi
hati-hati sekali lagi terhadap provokasi. Provokasi itu sangat bahaya sekali. Yang lebih bahaya jika kita terprovokasi, itu bahaya sekali. Ya, buat dulur sekalian, tetap tenang ya, selesaikan masalahnya. Kita yang jauh mendoakan semoga masalahnya selesai ya. Jogja juga dengan anggota SHT juga banyak banget di Jogja. Jadi ya, orang PSHT itu di orang Jogja banyak, supporter juga ada. Jadi banyak kalangan dari anggota SHT. Jadi jangan dibentur. Orang SHT ojol juga ada yang bilang ini kenapa nyerang ojol. Jadi seakan-akan PSHT itu gangster dan lain-lain. Padahal SHT ojol ada, ustadz ada, ya, preman juga ada, dan lain-lain, banyak semua golongan. Ya, karena SHT itu bukan segerombolan orang, tapi dia organisasi yang dimana di dalam organisasi itu terdapat banyak orang yang berbeda-beda pekerjaan, watak, ras, suku, agama yang berbeda-beda, dan siapapun boleh ikut ya. Asal jangan membawa nama organisasi dengan jelek ya. Saran buat dulurku, ketika kita melakukan sesuatu hal, apalagi sudah membawa nama Panji Persaudaraan Setia Hati Terate, marilah kita melihat dampak kedepannya ketika kita melakukan sesuatu. Apakah kira-kira ketika kita melakukan suatu hal tersebut bisa membawa nama baik Esa Terate atau bisa merusak nama Esa Terate? Ini tolong difikirkan baik-baik ketika kita melakukan sesuatu. Terima kasih dan semoga masalah di Jogja cepat terselesaikan. Ya, cepat terselesaikan. Karena apa? Ribut bukan solusi. Ribut tidak ada yang diuntungkan. Ribut tidak menyelesaikan masalah. Yang ada menambah masalah, yang ada hanya korban. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah pun terbawa arus masalah dan menjadi korban juga. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan.